Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita jumpa lagi dengan saya, Traveling Motivasi. Mau traveling sekaligus dapat uang? Pakai 6 cara ini. Traveling sekaligus mendapatkan uang ini bukan mitos semata. Sudah banyak traveler yang hanya dari jalan-jalan saja bisa dapat uang. Nah, kalau kamu penasaran bagaimana caranya supaya bisa dapat uang dari traveling, yuk simak penjelasannya. Siapa sih yang nggak suka piknik atau traveling? Kalau nggak suka, berarti kamu termasuk kaum rebahan deh. Menurut penelitian, selain mencegah penyakit, piknik juga mampu meremajakan sel-sel tubuh dan bikin sehat. Apalagi orang yang sehari-harinya melakukan pekerjaan yang monoton, pastinya membutuhkan yang namanya piknik supaya otak kembali fresh. Kamu pun mungkin sering mengalami hal yang sama, seperti suntuk saat bekerja dan butuh piknik. Atau mungkin piknik hanya untuk mengisi waktu luang atau liburan, seperti pergi ke pantai, ke gunung, dan lain-lain. Meski begitu, terkadang kamu memikirkan biaya untuk traveling yang tidaklah murah. Pastinya kamu akan pusing memikirkan tiket perjalanan yang mahal, tiket masuk ke tempat wisata, biaya hotel, dan lain-lain sebagainya. Sehingga bukannya menambah segar pikiran, malah justru menambah beban pikiran. Maka tidak heran jika banyak yang mengatakan kalau piknik atau traveling itu buang-buang uang. Namun siapa yang menyangka jika ada kegiatan traveling yang justru mendapatkan uang? Ibaratnya adalah kamu piknik atau traveling tapi dibayar dan dapat uang. Pastinya itu hal yang sangat luar biasa, bukan? Cara dapat uang sembari traveling. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa kegiatan traveling juga bisa menguntungkan dan menambah tebal dompetmu, kamu bisa coba lakukan cara-cara berikut ini. 1. Menulis blog atau artikel. Kalau kamu mempunyai sebuah blog dan hobi traveling, kamu bisa menceritakan pengalaman kamu saat jalan-jalan dan menulisnya di blog. Cobalah tulis dengan gaya bahasa kamu sendiri dan buat semenarik mungkin. Gunakan foto-foto, font, dan desain blog yang menarik, supaya orang-orang yang mengunjungi blog kamu merasa betah membacanya
Kalau blog kamu semakin banyak pengunjungnya, maka kamu bisa menjadikannya sebagai ladang bisnis. Contohnya seperti memasang Google AdSense, menerima endorsement dan travel agent, atau membuka jasa pasang iklan. Selain menulis di blog, kamu juga bisa menulis untuk majalah atau media online yang membahas soal pengalaman traveling. Biasanya mereka menerima artikel dari pembaca. Karena itu, tidak ada salahnya kamu coba mengirimkan artikel soal pengalaman seru kamu saat traveling. Kalau artikelmu menarik dan ditayangkan, kamu bakal dapat honor dengan jumlah lumayan. Kamu bisa menggunakannya untuk traveling ke tempat yang lainnya. Kemudian menulisnya lagi. Yang kedua, membuat vlog dan upload ke YouTube. Selain menulis blog, kamu juga bisa membuat video saat traveling, baik itu berupa vlog ataupun berupa video dokumenter. Kalau video kamu menarik ketika diupload ke YouTube, maka akan semakin banyak yang menonton video kamu. Hal ini akan berpotensi mencetak penghasilan dari YouTube. Selain itu, jika channel YouTube kamu cukup besar, maka agen-agen travel atau tempat wisata akan menggunakan jasa kamu untuk ajang promosi. Disinilah kamu bisa jalan-jalan ke berbagai tempat, sekaligus kamu dibayar. Harga yang ditawarkan bisa bermacam-macam, tergantung kesepakatan. Untuk itu, buatlah video yang menarik atau semenarik mungkin agar bisa menggait banyak penonton dan perusahaan travel yang menggunakan jasa kamu. Kiat yang ketiga yaitu menulis buku. Kalau sebelumnya sudah dibahas soal menulis di blog, maka sekarang kamu bisa menulisnya untuk dibukukan. Saat ini, buku-buku yang membahas tentang traveling tidak akan pernah habis. Karena tempat-tempat wisata di dunia ini sangat banyak dan tidak bisa diceritakan hanya dalam satu buku saja. Karena itu, menulis cerita tentang traveling di buku merupakan prospek besar di dunia penulisan. Kamu bisa membahas soal jalan-jalan murah, cerita seru di kota atau negara lain, bahkan soal kisah cinta di negara lain. Kamu harus pintar memilih judul, penulisan dan ceritanya tidak monoton, supaya penerbit tertarik untuk menerbitkan buku kamu. Walaupun kamu tidak menembus penerbit yang besar atau mayor, kamu bisa mencobanya secara indie atau self-publishing. Saat ini sudah banyak penulis yang menerbitkan bukunya secara self-publish.
termasuk penulis traveling. Enaknya, self-publish adalah kamu bisa berkuasa penuh atas buku yang kamu tulis. Seperti apa sampulnya? Seperti apa isinya? Bahkan kamu juga bisa menentukan harganya sendiri. Semuanya terserah kamu. Dengan self-publishing ini, kamu bisa memasarkan buku kamu kepada teman-teman sendiri dan mempromosikannya di media sosial. Dan banyak lagi media-media yang bisa kamu pakai sebagai sarana promosi buku kamu. Dan kiat yang keempat adalah buka jasa titipan alias just tip. Istilah just tip atau jasa titipan biasanya dipakai oleh para wisatawan atau traveler yang mau pergi ke suatu tempat. Nantinya mereka akan menawarkan jasa titipan ke teman-temannya maupun orang lain. Titipannya adalah berupa barang yang khusus ada di tempat tujuan tersebut, seperti kuliner, fashion, aksesori, atau bahkan brand tertentu. Misalnya, kamu mau pergi ke Jepang. Kemudian teman-teman kamu mau menitip untuk membeli komik versi Jepang yang asli. Atau mau membeli kimono yang aslinya. Dan lain-lain sebagainya. Maka kamu bisa memanfaatkan momen tersebut buat membuat usaha just tip. Jadi, jangan mau dititipi oleh-oleh tapi mereka tidak mau membayar. Para pelaku usaha just tip ini mematok fee sebagai uang jasa karena telah membantu membelikan barang yang diinginkan. Biasanya mereka mematok fee 10% dari harga barang. Namun, ada juga yang mempunyai standar harga tersendiri. Nah, di sini kamu memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan. Sambil berwisata, kamu juga dibayar untuk membelikan barang yang dititipkan oleh orang-orang yang menggunakan jasa kamu. Teman-teman sekalian, kiat yang kelima, jualan barang impor. Banyak yang menginginkan barang-barang tertentu, tapi tidak bisa membelinya, karena barang itu cuma dijual di luar negeri. Kalau membeli barang tersebut dengan cara impor, ongkos kirimnya pun tidak murah. Bahkan biasanya juga diharuskan memiliki kartu kredit lebih dahulu. Fenomena ini bisa kamu manfaatkan kalau suka traveling ke luar negeri. Ketika kamu menemukan barang-barang unik yang tidak dijual di Indonesia, tidak ada salahnya kamu borong buat dijual di Indonesia. Menjualnya pun tidak perlu membuka toko,
tapi cukup jual secara online melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Untuk penjualan tahap pertama, kamu jual saja terlebih dahulu kepada teman-teman kamu. Apalagi kamu tahu kalau teman-teman kamu sangat menginginkan barang tersebut. Kemudian, kamu minta testimoni positif dari mereka untuk diunggah ke media sosial. Hal ini bisa membuat online shop kamu makin terpercaya dan banyak yang pesan barang-barang kepada kamu. Dan kiat yang keenam adalah jual foto hasil traveling. Traveling rasanya tidak lengkap kalau tidak diabadikan melalui kamera. Nah, pastinya kamu akan mendatangi tempat-tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Kamu bisa memotret di tempat wisata, kemudian menjual hasilnya kepada agen-agen penyedia foto. Semakin keren foto kamu, maka akan semakin banyak yang tertarik dan membeli foto kamu. Yang harus kamu perhatikan di sini adalah peralatan penunjang fotografi kamu, seperti kamera yang canggih, tripod, serta teknik mengedit foto yang mumpuni. Saat ini sudah banyak fotografer yang menjual hasil foto mereka saat traveling di agen penyedia foto dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau kamu mau mendapatkan uang dengan cara tersebut, maka harus bersabar. Karena kamu bersaing dengan banyak fotografer handal dari seluruh dunia. Anggap saja ini adalah bisnis iseng-iseng, yang siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu. Yang penting, kamu jangan menyerah ketika belajar fotografi. Itulah beberapa yang bisa kamu lakukan saat traveling agar dapat uang. Dan sebelum kamu melakukan perjalanan, jangan lupa untuk membeli asuransi perjalanan sebagai safety buat kamu sendiri jika terjadi sesuatu yang di luar apa yang kita harapkan. Teman-teman sekalian, telah banyak motivasi-motivasi yang telah saya persembahkan untuk Anda semua melalui video-video saya. Mudah-mudahan apa yang saya persembahkan untuk Anda semua
dapat bermanfaat untuk kalian, untuk diterapkan dalam kehidupan kalian. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.